Pernahkah kamu bertemu seseorang yang sangat pintar, memiliki nilai akademik tinggi, menguasai banyak ilmu, tetapi kehidupannya penuh konflik? Sebaliknya, pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak selalu menjadi yang paling cerdas di ruangan, tetapi mampu membangun hubungan yang baik, disukai banyak orang, dan terlihat lebih tenang dalam menghadapi masalah? Jika iya, mungkin perbedaannya bukan terletak pada kecerdasan intelektual, melainkan pada kecerdasan emosional. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa kesuksesan ditentukan oleh IQ atau Intelligence Quotient. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin besar peluangnya untuk berhasil. Namun penelitian dan pengalaman hidup menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual hanyalah sebagian dari keseluruhan kemampuan manusia. Ada kemampuan lain yang seringkali lebih menentukan kualitas hidup seseorang. Kemampuan untuk memahami emosi, kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, kemampuan untuk tetap tenang saat menghadapi tekanan. Kemampuan itulah yang disebut sebagai kecerdasan emosional. Dalam video kali ini, kita akan membahas apa itu kecerdasan emosional, mengapa kemampuan ini sangat penting, bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara melatihnya agar menjadi bagian dari diri kita. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya soal seberapa pintar kita berpikir, tetapi juga tentang seberapa bijak kita mengelola perasaan. Secara sederhana, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosinya secara sehat. Kecerdasan emosional bukan berarti tidak pernah marah, bukan berarti tidak pernah sedih, dan bukan berarti selalu terlihat tenang. Justru kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami apa yang sedang kita rasakan dan meresponsnya dengan cara yang tepat. Bayangkan emosi seperti ombak di lautan. Orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional akan mudah terseret ombak. Sedangkan orang yang memiliki kecerdasan emosional mampu berselancar di atas ombak tersebut. Ombaknya tetap ada, tetapi ia tidak tenggelam karenanya. Ketika seseorang dihina, ia merasa marah. Itu wajar. Namun kecerdasan emosional menentukan apakah kemarahan itu akan berubah menjadi tindakan yang merugikan atau justru menjadi energi untuk memperbaiki diri. Ketika seseorang gagal, ia merasa sedih. Itu juga wajar. Namun kecerdasan emosional menentukan apakah kesedihan itu akan menghancurkannya atau justru membuatnya lebih kuat. Dengan kata lain, kecerdasan emosional bukan tentang menghilangkan emosi, melainkan tentang mengelola emosi. Kecerdasan emosional dapat dipahami melalui 5 kemampuan utama. Pertama, kesadaran diri. Ini adalah kemampuan mengenali apa yang sedang kita rasakan. Seringkali kita marah tanpa tahu penyebab sebenarnya. Kita kecewa tetapi tidak memahami sumber kekecewaan itu. Orang yang memiliki kesadaran diri mampu berkata, "Saya sedang marah, saya sedang kecewa, saya sedang takut," dan yang lebih penting, mereka memahami alasannya. Pilar kedua adalah pengendalian diri. Kemampuan untuk tidak bereaksi secara impulsif. Tidak semua yang kita rasakan harus langsung kita ungkapkan. Tidak semua kemarahan harus dilampiaskan. Tidak semua keinginan harus dipenuhi. Pilar ketiga adalah motivasi diri. Kemampuan untuk tetap bergerak meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Orang yang memiliki motivasi diri tidak mudah menyerah hanya karena menghadapi kegagalan. Pilar keempat adalah empati. Kemampuan memahami perasaan orang lain. Empati membuat kita mampu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan pilar kelima adalah keterampilan sosial, kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kelima kemampuan ini saling melengkapi dan membentuk kecerdasan emosional yang utuh. Banyak masalah dalam kehidupan sebenarnya bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, melainkan karena ketidakmampuan mengelola emosi. Persahabatan hancur karena ego. Hubungan keluarga rusak karena amarah. Karier terhambat karena sulit bekerja sama dengan orang lain. Pernikahan berakhir karena komunikasi yang buruk. Dalam banyak kasus, masalahnya bukan kurang pintar. Masalahnya adalah kurang matang secara emosional. Kecerdasan emosional membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Ketika emosi sedang memuncak, kemampuan berpikir rasional sering menurun. Kita mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kita katakan. Kita melakukan tindakan yang kemudian kita sesali. Dengan kecerdasan emosional, kita belajar memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Kita belajar bahwa tidak semua emosi harus langsung diterjemahkan menjadi perilaku. Kemampuan sederhana ini dapat mengubah kualitas hidup secara drastis.
Manfaat pertama adalah hubungan sosial yang lebih baik. Orang yang mampu memahami dirinya sendiri biasanya lebih mudah memahami orang lain. Akibatnya, konflik dapat diselesaikan dengan lebih sehat. Manfaat kedua adalah kesehatan mental yang lebih baik. Kecerdasan emosional membantu kita menghadapi stres, kecemasan, dan tekanan hidup dengan lebih bijaksana. Manfaat ketiga adalah peningkatan karier. Banyak perusahaan saat ini tidak hanya mencari orang pintar, mereka juga mencari orang yang mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan memimpin. Semua itu berkaitan dengan kecerdasan emosional. Manfaat keempat adalah kemampuan menghadapi kegagalan. Orang yang matang secara emosional memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Mereka tidak menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai pelajaran. Dan manfaat terakhir adalah kehidupan yang lebih damai. Bukan karena hidup mereka bebas masalah, melainkan karena mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi masalah. Kabar baiknya, kecerdasan emosional bukan bakat bawaan. Ia dapat dilatih. Langkah pertama adalah belajar mengenali emosi. Mulailah bertanya kepada diri sendiri, apa yang sedang saya rasakan? Mengapa saya merasakan ini? Apa pemicunya? Langkah kedua adalah membiasakan jeda sebelum bereaksi. Ketika marah, jangan langsung membalas. Ketika tersinggung, jangan langsung menyerang. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk berpikir. Langkah ketiga adalah belajar mendengarkan. Banyak orang mendengarkan hanya untuk menjawab, padahal mendengarkan yang baik berarti berusaha memahami. Langkah keempat adalah melatih empati. Cobalah melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, jika saya berada di posisi mereka, apa yang mungkin saya rasakan? Langkah kelima adalah menerima emosi sebagai bagian dari kehidupan. Tidak ada manusia yang selalu bahagia. Tidak ada manusia yang selalu tenang. Kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan kekecewaan adalah bagian dari pengalaman manusia. Yang penting bukan menghindarinya, tetapi belajar mengelolanya. Pada akhirnya, kecerdasan emosional bukan tentang menjadi orang yang sempurna, bukan tentang selalu tenang, bukan tentang tidak pernah marah. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, kemampuan untuk memahami orang lain, dan kemampuan untuk bertindak dengan bijak meskipun emosi sedang bergejolak. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan. Tetapi kita bisa belajar mengendalikan respons kita terhadap keadaan tersebut. Dan seringkali itulah yang membedakan antara orang yang terus tumbuh dengan orang yang terus terjebak. Karena kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa tinggi kita melangkah, tetapi juga tentang seberapa baik kita memahami diri sendiri selama perjalanan itu. Mungkin kecerdasan terbesar yang bisa dimiliki manusia bukanlah kemampuan untuk mengetahui segalanya, melainkan kemampuan untuk memahami dirinya sendiri. Dan dari situlah kehidupan yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih bermakna dapat dimulai.